Halo semuanya. Halo. Wah, kayaknya udah mulai ngantuk nih kayaknya nih. Atau perlu ice breaking dulu atau gimana? Masih pada semangat gak sih? Masih. Oke, alhamdulillah kalau masih semangat. Tapi sebelum kita mulai kelas kita pada siang hari ini, saya mau mengingatkan dulu atau juga sekaligus mau menanyakan ke teman-teman semua aja ya. Saya panggilnya ya, karena kita kan seumuran ya, masih pada muda-muda semua, jadi kita kayaknya kurang lebih seumuran deh ya. Ini teman-teman semua yang hadir di sini gimana kira-kira perasaannya nih? Pencahayaannya sudah oke? Oke, atau mau perlu ditambah terang benderang mungkin? Cukup ya? Cukup. Kedinginan kan? Enggak. Siapa tahu mau dingin banget boleh nanti tinggal ditambahin. Sorry. Baik. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Tapi sebelum saya memperkenalkan diri dan kita akan segera memulai kelas kita siang hari ini, walaupun ini sudah siang, tapi saya berharap semangatnya selalu pagi. Boleh kita ikutin salam ini, semangat pagi. Ketika saya bilang semangat pagi, teman-teman semua bisa jawab pagi, 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 luar biasa, bersemangat. Bisa? Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa bersemangat. Ada yang gak kompak sekali lagi dong kalau gitu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa bersemangat. Baik, boleh tepuk tangan semuanya. Biar makin semangat. Nah, alhamdulillah. Dan tentunya kita semua hadir pada siang hari ini sehat-sehat semua ya, kita dimudahkan oleh Allah bisa sampai di tempat ini untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu rasanya kita patut tentunya bersyukur ya atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya mohon kesediaannya, mungkin ada yang bisa untuk memimpin doa dulu sebelum kita belajar, atau saya yang pimpin gimana? Mohon izin ya. Mohon izin rekan-rekan untuk kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah kita sudah baca doa, sudah juga bersemangat pagi. Kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Baik, saya berikan tanda cinta saya buat teman-teman semua yang ada di sini. Di biodata diri saya. Nama lengkap saya Eka Dirmaya Sari. Saya lahir di Balikpapan 24 Desember 1988. Saya tinggal di Jalan Pangeran Menteri, Gang Polaris. Kemudian saya berasal dari LPK Gemilang. Nah, ini ada alamat email saya dan juga nomor HP saya yang langsung connect ke WhatsApp. Ya, kalau nomor rekening nanti aja saya kasih satu-satu. Jadi buat teman-teman yang nanti ada urusan kebutuhan untuk kita pembelajaran atau yang ingin ditanyakan, boleh nanti silakan langsung japri aja ke nomor WhatsApp saya ya, boleh disimpan. Dari biodata diri ada yang mau ditanyakan? Ada? Status, alhamdulillah suaminya masih 1 ya, anaknya 3. Luar biasa loh ya teman-teman. Nah, baik, kita lanjut. Nah, kalau tadi saya sudah memperkenalkan diri, tak lengkap rasanya kalau saya tidak mengenal teman-teman semua. Boleh? Oh ya, absennya tadi sudah sambil berjalan ya. Absennya sudah sambil berjalan, boleh saya pinjam dulu. Saya mau lihat nih nama-namanya nih. Ada ini karena teman-teman jadi nggak usah pakai embel-embel ibu atau bapak ya.
Anita Yulianti. Oke, salam kenal ya. Melisa. Oke, Junaidi. Ani. Eka Dwi Rahayu. Oke, Heru. Devi. Randy. Yoko ya. Ama. Mai. Yudi. Yasin. Pugu. Atau ada yang belum saya sebutkan namanya? Nah, siapa namanya? Munir. Oke, Mas Munir, sorry kelewat satu makanya saya absen ya. Jadi biar kenal semuanya. Sekarang sudah saling kenal. Nah, kita akan ke peraturan kelas terlebih dulu. Ini ada yang ganteng-ganteng ya, spesial ditayangkan di screen ini. Jadi peraturan di kelas saya membawakan materi terkait kehumasan. Nah, untuk di kelas saya melarang siswa saya untuk merokok, baik itu elektrik ataupun non elektrik ya. Tidak boleh merokok. Kalaupun misalnya ada yang sudah nggak tahan sama sekali, saya izinkan untuk keluar, silakan ya, untuk di luar saja tapi tidak di dalam ruangan. Yang kedua, dilarang ngantuk. Kalau ngantuk kita ngelawak aja ya. Dan yang ketiga, simple, jangan main handphone dulu sampai materi saya selesai. Paham sampai sini? Baik. Nah, ini juga ya tidak kalah pentingnya saat saya mengajar, terutama kondisinya kita ada di gedung lantai 3 ya. Jadi kalau tapi insya Allah semoga tidak, tapi ini untuk kita berjaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang ada di screen ini. Yang paling simpelnya misalnya nih, kita karena menggunakan laptop yang butuh banyak kabel, colokan segala macamnya, kalau siapa tahu ada kabelnya yang terbuka dan itu bisa membahayakan, nanti tersengat listrik. Nah, teman-teman boleh sudah siaga duluan nih ya, boleh berjaga-jaga nanti antisipasinya seperti apa. Dan juga kalau terjadi misalnya nauzubillah ya, ada gempa bumi, kebakaran, setidaknya teman-teman nggak panik dulu dan tahu apa yang harus dilakukan ya. Silakan ke emergency exit, kemudian kita akan berkumpul di sebelah kiri karena ada midpointnya di situ, nanti baru kita keluar dulu sama-sama. Oke ya, sampai sini. Oke. Nah, karena kita tentang kehumasan, terutama kita untuk mengelola special event, atau kita ambil garis besarnya special event ya, kira-kira yang terbesit di teman-teman ini untuk kita membuat supaya special eventnya itu terlaksana, kira-kira kita butuh apa kira-kira? Ada tahu nggak? Apa tuh? Cara mengelola atau menentukan event. Nah, oleh karena itu judul presentasi saya hari ini adalah gimana cara menentukan kegiatan, tempat, dan waktu pelaksanaan special event ya. Sampai sini udah dipahami? Udah bisa diterima ya teman-teman ya dengan judulnya? Oke, karena kita untuk cara menentukan kegiatan, tempat, waktu pelaksanaan special event. Nah, ini dia kenapa kita harus mengelola special event dengan profesional ya. Dan untuk kita bisa mengelola special event dengan profesional, tentu kita harus bisa melaksanakan special event, mempersiapkannya. Dan mempersiapkan itu tentunya kita ada menentukan. Jadi kita sama-sama belajar menentukan caranya. Seperti apa sih supaya special event ini bisa terlaksana dengan baik dan dengan profesional. Ada yang perlu kita perhatikan, ada bentuk kegiatannya, tempat, waktu pelaksanaan, dan itu tentunya dilaksanakan sesuai dengan tujuan komunikasi. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama nih teman-teman ya, kita sama-sama belajar gimana cara menentukan kegiatan, waktu, tempat,
dan pelaksanaan special event. Nah, ini salah satu tujuan kenapa hari ini kita berkumpul di sini untuk belajar bersama-sama. Kita sharing ya, ini kita sharing saja, jadi tidak bermaksud untuk menggurui. Saya sharing ke teman-teman. Saya berharap ketika kita sudah selesai dari sesi ini, teman-teman bisa kompeten. Teman-teman bisa jauh kompeten cara menentukan kegiatannya, waktu, tempat, dan pelaksanaan special event. Nah, jadi yang mungkin tadinya dari sebelumnya belum tahu, nah setelah sesi ini jadi lebih tahu sehingga bisa mempermudah teman-teman semua untuk membuat special event. Nah, ini karena di dalam era persaingan yang semakin ketat ya, special event ini adalah salah satu strategi meningkatkan kesadaran dan untuk membangun hubungan mencapai tujuan bisnis. Jadi setiap masing-masing special event itu pasti memiliki tujuan ya. Apa tujuan dari kita membuat special event? Nah, sebelum kita menentukan, mengelola, kita harus pahami dulu konsep dan prinsip dasarnya. Di sini konsep dasarnya ada tujuan ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kita harus pahami dulu tujuan kita apa tujuannya. Kemudian target. Nah, apa yang mau kita targetkan di special event ini? Selanjutnya yang ketiga ada konsep. Nah, konsep ini yang orisinil ya, yang harus kita buat sendiri dan benar-benar kreatif. Dan keempat, the last but not least ya, yang keempat adalah yang penting dan sangat fundamental sekali adalah anggaran. Kalau nggak ada anggarannya gimana nih special eventnya mau terlaksana ya. Nah, untuk prinsip dasarnya teman-teman bisa lihat, kita minimal harus bisa melakukan perencanaan, koordinasi yang baik, komunikasi yang baik dengan all vendor ya. Kemudian harus kreatif, harus mampu mengevaluasi, fleksibilitas, dan juga tetap harus selalu mempertimbangkan keamanan di setiap special event yang kita laksanakan. Jadi keamanan tetap dipikirkan, jangan sampai kita bikin event yang sudah luar biasa keren, kece pokoknya ya, sudahlah semuanya kita punya, tapi kita lalai dengan keamanan dari special event yang kita buat, sehingga akhirnya bisa merugikan kita ya. Nah, ini fungsi perencanaan special event, bisa teman-teman baca ya. Ada beberapa item fungsi perencanaannya. Tentunya dengan fungsi perencanaan yang baik, maka kita bisa meningkatkan reputasi LPK kita atau lembaga kita. Ini saya berikan contoh, salah satu contoh untuk penerapan konsep dan prinsip dasar. Teman-teman bisa lihat nanti di filenya yang saya kirim di WA group ya, bisa dibuat bahan bacaan juga. Nah, ini juga 5 tahapan yang penting juga dan nggak boleh teman-teman sampai skip ini. Yang pertama tadi adalah apa? Ada tujuan target. Kemudian yang kedua ada timeline, ada waktu ya. Jadi kerjanya by timeline juga ya. Yang ketiga ada vendor. Yang keempat ada koordinasi, komunikasi, dan terakhir ada evaluasi. Tetap evaluasi penting ya. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya akan kasihkan kesimpulan. Ini adalah kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Nah, tentunya membutuhkan perencanaan yang baik, koordinasi yang baik, koordinasi yang efektif, fleksibilitas, evaluasi, dan objektif. Oke, karena tadi tidak ada juga yang ingin bertanya, maka saya akan coba cross check ulang dengan tanya jawab langsung, boleh ya? Oke, mohon izin saya akan tanya jawab langsung. Yang tahu boleh langsung angkat tangan ya. Pertanyaannya gampang banget. Coba berikan contoh kegiatan special event. Silakan angkat tangan yang tahu.
Berikan contoh kegiatan special event. Ya, coba. Launching produk dan cake party, ya, karena itu juga merupakan kegiatan yang spesial dan punya tujuan khusus juga, ya, punya target-target khusus juga. Betul sekali. Yang kedua, sebutkan 4 konsep dasar melaksanakan special event. Silakan Mas Heru. Tujuan, target, anggaran. Ayo. Konsep, oke, ya. Nah, itu tadi saya sudah tanya jawab dan sekarang saya akan berikan soal evaluasi tertulis. Nanti ini mohon dibagikan, bisa dibantu, Mas? Ya. Jadi dibagikan ke rekan-rekan semua. Saya beri waktu 2 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tertulis. Silakan dikerjakan ya, teman-teman. Susah banget ya. Harus buka buku kitab kayaknya. Tambahin waktunya, Bu. Oke, kita kumpul ya. Belum? Ini dijelaskan semua kan? Iya dong, ya, dijelaskan semuanya. Dan itu ada soal tidak hanya pilihan ganda, tapi juga ada soal esai, ya. Jadi yang esai juga dikerjakan, jangan sampai yang esainya nggak dikerjakan. Kalau urutannya diajak boleh nggak, Bu? Jangan dong, sesuai urutan aja, ya. Sesuai urutan saja. Saya kasih waktu 1 menit lagi lah ya. Kira-kira kalau dari selain tadi yang disebutkan sama Mas Junet, special eventnya tadi kan dia sebutkan launching produk, ya kan? Dan yang kedua ada cake party. Kira-kira ada ide lagi nggak teman-teman yang lain yang hadir di sini tuh special event menurut teman-teman apa coba? Mungkin ada yang tahu? Family gathering masuk karena dia special event. Ada lagi mungkin dari Caca boleh? Ya, pameran wedding exhibition ya, wedding exhibition. Nah, boleh itu termasuk juga. Oh iya, pementasan tari juga boleh masuk itu, pementasan tari. Oke, sudah cukup ya? Nah, dikumpulkan, silakan. Sebelum kita menutup kelas kita pada siang hari ini, saya akan berikan tugas tambahan buat rekan-rekan, ya, buat teman-teman. Silakan ini di rumah dikerjakan, buatlah list vendor kegiatan, ya. Tolong buat list vendor kegiatan special event dan dibuat dalam soft copy, dikumpulkan ke email echa.88@gmail.com sebelum jam 8 malam ini. Jadi jangan sampai terlewatkan. Betul, Bu. Hah? Iya dong, jangan lama-lama Pak, cepet-cepet nih. Saya kan orangnya lambat. Iya. Udah jelas aja ya ini ke emailnya ya. Ntar Bu, Bu catat. itu di kan dia soft copy mau bentuknya Word atau saya di PDF kan? Bebas, gak saya tentukan, bebas teman-teman nanti nyamannya ngumpulnya mau dalam bentuk apa. Yang pasti yang kami butuhkan atau yang saya butuhkan itu adalah list vendornya, ya, list vendor dari kegiatan special
special event. Jadi misalnya nih Mbak Ani kepengen bikin special event apa gitu ya. Nanti coba anggaplah misalnya wedding exhibition ya, wedding exhibition. Nah, kira-kira vendor yang Mbak Ani butuhkan itu apa aja? Nah, nanti itu di list ya. Terus misalnya Mbak Eka juga mau bikin acara-acara barista. Nah, kira-kira vendor apa saja yang dibutuhkan? Oke ya. Nah, ini kontaknya. Kalau misalnya teman-teman tadi sudah di depan juga sudah saya sampaikan ya. Ini kontaknya. Kalau teman-teman nanti setelah sesinya selesai masih butuh ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, boleh silakan hubungi kontak yang ada di sini. Oke? Jangan ngelihat gambarnya ya. Ini hanya pemanis saja. Ya. Hanya pemanis saja. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan mengajar hari ini untuk di sesi kehumasan sudah selesai, dan tentunya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah luar biasa hari ini dengan semangatnya, dengan perhatiannya buat mengikuti sesi ini. Mudah-mudahan setelah ini tetap jangan lupa tugasnya diselesaikan di rumah ya. Oke? Tugasnya tetap diselesaikan di rumah, dan kalau memang ada bingung-bingung, ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung japri saya aja, jangan japri yang lain kalau mau nanya-nanya ya. Aman ya? Aman ya? Oke. Bisa saling oh ya, di grup ya, nanti siapa tahu tadi katanya ada yang ketinggalan ya. Di WA grup ada yang belum masuk, nanti jangan lupa Pak Ketua tolong dicek ya, tolong dicek nanti dimasukkan temannya yang belum masuk di grup supaya nggak ketinggalan tugasnya yang hari ini. Oke, kalau begitu saya minta tolong dulu sebelum kita closing, kita tutup dulu laptop dan semuanya, peralatan kita rapikan, alat dan meja mohon dirapikan semua seperti semula ya. Mohon dirapikan semua seperti semula. Sudah? Benar. Sudah. Oke, baik. Kalau gitu, sebelum kita tutup, kita akan baca doa dulu. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.